KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang akrab disapa dengan Noel dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada Rabu malam 20 Agustus. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update. Atau kalaupun dia di OTT ya tidak ada barang bukti, itu harapan saya pribadi sebagai teman. Ada kabar yang sangat mengejutkan sekaligus membuat kita berikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Loh, bener ini, kali ini Om Begawan mesti ucapkan selamat dan terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan operasi tangkap tangan OTT pada Immanuel Ebenezer alias si Noel, mantan relawan Jokowi yang sekarang jadi relawannya Pak Prabowo. Katanya dia dibekuk penegak hukum kemarin malam. Dan itu sewaktu di kantornya loh. Masih duduk di kantornya. Wah, banyak itu koleksi-koleksi motor mewahnya. Dan kasus yang dikaitkan sama Noel itu terkait dengan pemerasan. Ini preman ini kalau pemerasan ini. Masa sekelas wakil menteri jadi preman? Memalukan kasusnya pemerasan. Dan pemerasan itu pada perusahaan-perusahaan yang sedang memproses sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Lah, kurang ajar ini. Perusahaan yang akan mengurus hal keselamatan dan kesehatan kok malah diperas, ini gimana? Ini kabar yang lumayan akan berdampak pada persepsi publik berkaitan sama kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Di tengah banyak sorotan publik soal efektivitas dan komitmen pada pemberantasan korupsi. Jebul malah salah satu pembantu presiden. Malah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Berarti sudah puluhan kali janji presiden buat ngeberantas korupsi malah dirusak sama anak buahnya sendiri. Dan si Noel itu juga yang mengusulkan untuk hukuman mati pada koruptor. Gimana ini? Berani? Operasi KPK ini setidaknya sedikit memperbaiki citra institusi yang sudah banyak diragukan integritasnya. Kejadian ini, semoga KPK tetap konsisten dalam memberantas korupsi, siapapun orangnya. Nah, soalnya selain KPK dinilai bekerja hanya demi pesanan-pesanan penguasa. Lalu makin kesini malah makin jarang menangkap koruptor. Makanya Om Begawan ngusul dibubarkan itu dulu ini. Ini semacam jaduk wase, penghilang dahaga atas rasa haus publik kepada KPK. Pada pemberantasan korupsi. Yang dirasakan rakyat banyak pejabat hidupnya berkelimang kemewahan, foya-posa, masa iya sih semua didapat dari pekerjaannya. Hitung-hitungan matematika nggak mungkin. Dengan gaji seorang ASN misalnya, gaji seorang menteri, dengan hidupnya yang begitu mewah, berjibun-jibun uangnya itu. Dengan jumlah APBN makin besar dan efisiensi proyek yang diperuntukkan rakyat makin kecil, disitulah kemudian para menteri harus benar-benar bisa menjaga diri. Noel yang juga ketua relawan Prabowo Mania, yang dulu relawan Jokowi Mania, sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK. Jadi setelah ditangkap bersama 10 orang lainnya, diperiksa secara maraton di Gedung Merah Putih. Sore ini, Mas Om Begawan taping ini, katanya loh, KPK mau gelar konferensi pers. Ya, kita lihat aja, kita dengarkan apa hasilnya. Aku nggak mungkin nunggu konferensi dari KPK, soalnya kan bahan ini mesti diedit saya, biar masyarakat segera paham dan tahu. Nah, terus anti tayang, antri tayang. Nek kudu nunggu keterangan versi panjang dari KPK. Nunggu konferensinya, wah malah gak cukup waktunya. Besok tak update lagi.
masalah penangkapan si Noel ini atas perkembangan kasusnya. Dan dalam beberapa hal, sakjane lho, aku wis rodok respect sama bekas ketua relawan Juman ini atau Jokowi mania ini. Nah, begitu ada kejadian ini, wah ya rupanya ya setali dua uang, sama aja dengan yang lain. Respekku jadi hilang. Sama dengan relawan Merah Putih, Sylvester yang harusnya sudah mendekam di penjara. Sama juga dengan Budi Ari yang harusnya sudah diperiksa masalah judul. Karena dia diduga menerima 50% dari setoran akun-akun judul itu. 2, 3 relawan Jokowi semua sama kelakuannya. Loh, ditangkapnya Wamenaker membuktikan bila dalih pemberantasan korupsi Prabowo Gibran itu sekedar omong-omong. Bayangkan gimana rakyat mau patuh dan nurut. Wong kader Gerindra saja genah-genah orang yang punya KTA partainya presiden nggak percaya dan manut pada ketua umumnya kok. Ya bener toh. Noel itu sudah jadi kader partai Pak Prabowo loh, sudah masuk ke Gerindra loh. Ini Pak Prabowo juga pusing ini. Mikir kader anyaran ini. Ya nggak percaya silakan cek tuh, cari daftar caleg DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara. Ada tuh nama dia Noel itu. Meskipun dia nggak kepilih. Berarti apa yang sering tak sampaikan lewat ngompol di berbagai topik. Ya jargon-jargon kepala negara hanya berhenti di kerongkongan saja. Sedangkan kabinetnya, para pejabat negara, dengerin itu ya sebatas berhenti di telinga. Mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau sebaliknya. Tidak merasuk ke sanubari kemudian diolah di otak dan dijalankan sama perilaku dalam kehidupannya. Gimana para menteri, wamen, anak buah relawan pada mau patuh. Andai kata-kata atau kalimat presiden sebatas suara di berbagai pidato kenegaraan, tetapi tidak dieksekusi di bawah. Ini namanya orang nomor 1 di Indonesia loh, gak memahami bagaimana tata kelola pemerintahan. Lu piye carane? Apa yang dia sampaikan itu diturunkan jadi sistem menjaga kinerja para anak buahnya. Ini sebuah visi harusnya, mesti ditopang sama komitmen dan integritas yang diimplementasikan dalam berbagai kebijakan secara internal. Lu bila hanya berupa suara-suara di panggung-panggung ceramah pidato. Ya gini efeknya. Alah, paling ya ngomong-ngomong. Korupsi atau suap ya jalan saja. Harusnya kejaksaan, KPK harus didorong. Kepolisian didorong. Nggak perlu TNI suruh backup itu. Nah yang pasti gini. Sampai Begawan ngomong ini, tapping saat ini. Infonya masih terbatas nih. Bisa jadi waktu tayang ini jedul, sudah ada beberapa informasi yang berkembang. Ya kita tunggu aja. Besok bisa tak update lagi. Yang lebih komplit, detail. Tertangkapnya Noel, si Immanuel Ebenezer ini, mesti jadi peringatan kuat. Utamanya pada semua pembantu presiden. Di kabinetnya Merah Putih ini. Noel ini salah satu kabinet yang penggeraknya sebenarnya termasuk lincah loh gerakannya itu. Ronanya ternyata ya sama aja. Meres. Dinamis banget dia itu. Sering turun ke lapangan. Wah. Seritek itu gempar. Marah-marah. Iso marah itu Noel. Ternyata marahnya hanya nutupin kelakuannya aja. Iya, Noel itu bisa cak-cek. Apalagi menyangkut perusahaan. Ternyata dia malah memeras perusahaan-perusahaan itu sendiri. Saya juga agak respect ketika menyangkut para buruh. Pak Fahri Hamzah sama Pak Fadlizon. Kalah satset itu sama Ebenezer itu sama Noel. Ya maklum lah. Bung Noel ya lebih muda. Di kabinet sekarang jarang ditemukan menteri mobilitas yang tinggi seperti Noel. Tapi ternyata satsetnya itu hanya untuk mengaku flash saja dari kelakuan-kelakuan yang dia lakukan. Dia terlihat beberapa kali melakukan aktivitas lapangan dan terlihat berani loh ngadepin pengusaha. Contoh waktu di Surabaya, ada pengusaha menyitai jasa karyawannya. Makanya dibentak-bentak itu, marah tuh sama pengusahanya. Mesti perempuan dibentak juga itu. Lo tak kira itu beneran saking gregetnya melawan kesewenang-wenangan kaum pemodal. Lah nek dia ditangkap mergo memeras pengusaha seperti kayak ini.
Padahal pengusaha itu sedang mencari izin kesehatan dan juga hal-hal menyangkut perusahaan, tetapi diperas perizinannya. Berarti kejadian di Surabaya itu sekedar gimmick aja. Nah, berdasarkan perkembangan terbaru, tadi sudah saya omongkan, tuh ada puluhan mobil dan motor yang disita terkait OTT Noel. Ternyata dia kaya juga ini, bisa koleksi mobil dan motor. Ngeri horor nih. Kalau dilihat dari kendaraan yang disita KPK, itu ada motor Ducati juga. Itu motor mewah loh kelasnya. Jauh lah sama jenis Beat. Jenis Yamaha, Mio. Ya, dan sejenisnya. Nah, prediksi Om Begawan ini akan ada uang dalam bentuk rupiah dan dolar. Pasti. Jumlahnya ya kita mesti tunggu KPK ketika dia menggeledah. Dan mungkin di rumahnya juga ada tuh, disimpan-simpan itu. Karena nggak mungkin disimpan di bank itu. Nah, ini belum ada rilis, kita tunggu aja. Berapa jumlah duit yang disita oleh KPK. Baik berbentuk cash maupun di rekening tampungan. Nggak tahu ditampung di gentong atau ditampung di kotak atau di drum, saya nggak tahu. Nanti kita tunggu aja kabarnya. Berarti ini operasinya sudah lumayan lama ini KPK itu. Meneropong nginjen kelakuan Noel ini. Lo beberapa bulan terakhir mungkin loh. Apa Bung Noel sedikit pun merasa bila sedang dipantau. Nah, dia mungkin nggak merasa, dikira dia dekat dengan Jokowi atau dekat dengan Prabowo, maka para penyelidik nggak berani deketin dia. Apa dikira jadi menteri Pak Prabowo, KPK nggak berani nangkep gitu? Akhirnya terbukti. Lo tak kira pas sebelum konten ini tadi lo, Bung Noel kena tangkep tangan ya paling duit lah yang disita itu, atau nominalnya nggak signifikan karena ya sekelas Noel gitu. Dengan membandingkan ada puluhan kendaraan yang disita, motor dan mobil, kayaknya ini melibatkan uang yang nggak sedikit. Jumlahnya pasti puluhan miliar. Wah, ini pasti nyangkut duit gede. Sing diperes apa ini perusahaan diperes sampai miliaran ini. Saya cuma membayangkan loh ini, saya tidak menuduh. Loh di sisi lain, hanya sekelas Noel loh ini. Itu yang ketangkep duluan sama aparat penegak hukum. Seperti tidak menyangka aja. Biasanya koruptor tuh sukanya diem. Gitu. Atau nggak mau beraktivitas supaya tidak dipantau. Kalau bergerak pun nggak terbuka ke publik. Lu kan dia tidak butuh diperhatikan kalau koruptor itu. Supaya aman. Malah menimbulkan kecurigaan kan. Nggak belanja ke sana kemari itu. Loh kenapa bisa tak bilang begitu? Soalnya dalam berbagai aktivitas, ketoke lo, dia itu aktif banget. Di lapangan itu mobilitasnya tinggi. Kayak punya idealisme gitu loh. Wow, bener-bener kayak pejabat. Weh, jebul jas buka ikat pelanggon sama juga Sami Mawon itu. Bagian dari koruptor bloon. Nah ini. Ada 3 relawan Jokowi yang sekarang sedang tersangkut hal-hal kriminal seperti ini. Memprihatinkan. Prediksi ada bongkar-bongkaran atau kabinet yang terjerat kasus korupsi. Itu pernah tak sampaikan. Pernah, waktu dulu awal para pembantu Pak Prabowo dilantik. Om Begawan menyampaikan kepada Ngompol Restia yang pada seputaran akhir Oktober kalau nggak salah, tahun lalu kalau ingin nyimak, pasti ingat. Ini ameh tak cuplek ini, supaya diingat. Gulai dokumen ya kudu siji-siji, karena nggak mungkin kalau semuanya. Neng saya yang pernah ngonten masih ingat sama prediksiku waktu itu. Pas itu aku Om Begawan ngomong kan, bisa lolos setengah tahun. Terbebas dari kasus korupsi pemerintah ini masuk kategori bejo. Pernah saya ngomong gitu. Akhirnya dalam perjalanan pemerintahan di bulan 11, urung genap setahun. Sudah ada pejabat yang terbukti melakukan suap. Terungkapnya kasus ini di tengah teriakan presiden soal pemberantasan korupsi. Bisa diibaratkan kayak permainan sepak bola itu gol bunuh diri itu.
lawan itu ada di depan. Malah bola ini ditendang ke belakang. Ya kalah. Ya marah ikul ini. Yang namanya pejabat itu berkelindan sama anggaran-anggaran negara pasti dengan nominal ratusan miliar hingga triliunan. Ini harus hati-hati pejabat itu. Kalau semangat anti korupsinya gak gede, gak kuat hati, gak kuat iman, wow, tak jamin kena meletro. Tahu meletro? Ya akhirnya keblesek itu. Dalam perspektif Om Begawan, apa yang terjadi atas Noel ini semacam pintu pembuka saja. Ini baru awal ini. Jujur nih di hati kecil ini, pengen ini kasus pertama dan terakhir sebenarnya buat kabinetnya Pak Prabowo. Yang nimpa Pak Prabowo, tetapi melihat realitanya. Kemudian juga siapa saja yang membantu Pak Prabowo, terus juga waskatnya presiden. Itu kayak kurang kuat. Ya persis nunggu pas kita puasa itu loh. Nah di masa mendatang masih akan ada menteri bermasalah lagi. Tunggu aja, masih banyak. Bisa tak katakan visi anti korupsinya Pak Prabowo itu sebatas di panggung-panggung pidato, di mimbar-mimbar ceramah, di berbagai podium secara seremonial. Tidak terlihat sedikit pun upaya presiden membenahi secara ke dalam, menata dan membatasi ruang untuk pelanggaran pada kabinetnya. Bisa jadi loh, yang dialami Bung Noel ini dilalah pas apa saja. Siapa yang bisa ngejamin anggota kabinet lain tidak melakukan terlebih dahulu dan belum ketangkep? Hanya kebenaran misalnya, hanya kebenaran aja. Bejo kalau orang Jawa. Caranya wis lebih canggih. Upaya mengkapru fase tindakan korupsinya sudah benar-benar bisa rapi. Casingnya jadi orang-orang baik. Jerone bosok itu. Banyak itu. Nah wis terjadi begini, apakah kelak beberapa hari ke depan lagi bakal ada pembenahan ketika ada Noel ketangkep KPK? Dugaanku tidak sama sekali. Pasti. Istana paling hanya merespon. Hanya mengingatkan para pembantu presiden. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum itu. Wes pokoknya ngono tok. Ibarat kucing itu. Kok disodori bandeng di meja makan tiap hari. Ya, mesti makanan kucing selalu diberikan sehari 3 kali misalnya. Suatu saat dia akan berusaha nyolong bandeng kok. Padahal sudah dikasih makan 3 kali pakai bandeng presto. Apalagi model manusia serakah. Mbak sudah digaji gede. Bahkan LHKPN Bung Noel mencapai 17 miliar duitnya sopo kuwi. Buktinya ya tergoda juga. Perilaku korupsi itu lebih bisa ditekan. Balik ke integritas pribadi. Mau sistem dibenahi model bagaimanapun, pengawasan seketat apapun. Ya bakalan kebobolan nek para pembantu presiden itu nggak punya integritas, nggak punya kejujuran, hidupnya mewah-mewah dan selalu memikirkan mulut dan perutnya sendiri. Sedangkan kita tahu tentang perizinan tenaga kerja asing itu sedang diusut sama KPK. Pertinyi. Kenapa Wamenaker bisa seteledor itu? Bandeng bro, bandeng. Wes dikasih bandeng. Akhirnya kucing dah sireng. Lah kok malah dibarno aja. Dibiarkan aja. Akhirnya ngerti bandeng deh, dimplok juga itu sama kucing dah sireng. Ya disaut. Yang agak mengejutkan nih, si Freddy Damani kok bisa menyatakan kalau perkara terkait pemerasan dia tidak yakin dengan perkara ini. Ini si Mani, pernyataannya si Damani ini. Ya silahkan saja. Kalau Bung Freddy Damani berkeinginan kayak begitu. Jangan kemudian sebagai teman, sebagai sesama relawan Jokowi dan Prabowo meyakini sesuatu yang seolah-olah tidak beneran terjadi. Om Begawan meminta ini, justru sebagai sesama relawan, itu saling mengingatkan orang melu-melu. Bila perlu mengawasi, supaya tidak bermasalah sama aparat penegak hukum. Memalukan Prabowo, memalukan Jokowi. Jokowi sudah banyak masalah, ditambah dengan masalah-masalah para relawannya. Wes lah, memang kenyataannya itu dungin. Dan kita buktikan, apakah ini kasus terakhir, atau justru malah baru permulaan. Bahwa termul, mantan termul, semua berperilaku sama seperti Noel ini. Jangan salah paham, jangan tersinggung.
Ini masyarakat biar paham. Salam ngompol, salam kawan, jangan lupa subscribe. Dadah.